ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya, MT Iren, masih dalam bidang yang sama, yaitu bidang administrasi publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai organisasi publik dan juga organisasi swasta. Pada video perkenalan saya yang sebelumnya, saya sempat membahas sedikit mengenai perbedaan dan juga contoh dari organisasi publik dan juga organisasi swasta. Di kesempatan kali ini, saya akan mengingatkan kembali apa saja sih yang jadi perbedaan dari organisasi publik dan juga organisasi swasta. Yang pertama, dilihat dari tujuannya. Organisasi publik memiliki tujuan tidak untuk mencari keuntungan, berbeda dengan organisasi privat yang memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan atau laba. Di sini kita ketahui bahwa organisasi publik ini dikelola oleh pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga mencari keuntungan bukan jadi tujuan utama bagi organisasi publik. Yang kedua, ukuran kinerja. Ukuran kinerja dari organisasi publik sendiri dinyatakan berhasil ketika mereka dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi organisasi privat atau organisasi swasta, dinyatakan berhasil ketika mereka dapat memberikan kinerjanya, melakukan kinerjanya secara efisien dan juga efektif. Tanggung jawab dari organisasi publik sendiri, mereka bertanggung jawab kepada seluruh lapisan masyarakat umum. Berbeda dengan organisasi privat yang memiliki tanggung jawab hanya kepada pelanggannya saja. Seperti misalnya, bagi mereka yang membayar pajak maupun tidak membayar pajak, pemerintah tetap wajib memberikan layanan kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk menerima layanan yang terbaik dari pemerintah itu sendiri. Jika kita melihat dari organisasi publik dan juga organisasi privat, sebenarnya pemerintah sendiri sudah memberikan banyak layanan di berbagai bidang kepada masyarakat. Namun pertanyaannya adalah, apakah layanan yang diberikan oleh pemerintah itu sudah memberikan kepuasan bagi masyarakat ataukah belum? Seperti misalnya di bidang kesehatan, ada yang dinamakan BPJS Kesehatan. Isu ini masih menjadi isu yang hangat sampai dengan saat ini. Ada beberapa kalangan yang merasa bahwa sebenarnya adanya BPJS ini tergolong rumit, walaupun sebenarnya BPJS ini sudah banyak menolong orang, terutama bagi masyarakat yang memiliki kelas ekonomi di kelas menengah sampai ke bawah. Namun terkadang ketika ada kasus bahwa pasien ini merupakan pasien yang memiliki penyakit yang berat, tapi tetap harus mengikuti prosedur yang ada, dia harus tetap datang ke vaskes pertama, yaitu puskesmas tempat dia mendaftar, ada di sekitar rumah dia. Kemudian setelah itu akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Dan ketika RSUD tidak dapat menanganinya, maka baru akan dirujuk ke rumah sakit umum lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa butuh proses yang panjang untuk dapat mendapatkan layanan. Selain itu, terkadang juga ada beberapa kasus lainnya. Misalnya, ada beberapa rumah sakit yang menolak pasien BPJS dan juga seterusnya. Kasus lainnya juga misalnya terkait pembuatan IKTP. KTP sebagai identitas warga negara yang tentunya penting karena terkadang kita sangat membutuhkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dalam pembuatannya ini sendiri membutuhkan waktu yang lama. Terkadang butuh waktu 1 tahun baru KTP itu jadi, dengan alasan bahwa belangkonya habis dan sebagainya. Bahkan ada juga kasus mengenai korupsi dari proyek KTP ini sendiri. Nah, dari kedua contoh ini kita dapat melihat bahwa sebenarnya apa yang salah sih dari pelayanan publik di Indonesia, terutama dalam hal birokrasi. Kita mengetahui bahwa itu bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa birokrasi yang kita hadapi sekarang ini cenderung lama, berbelit, dan juga tidak jelas. Pemerintah sedang berusaha untuk memperbaiki wajah birokrasi melalui apa yang dinamakan reformasi birokrasi. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan, apakah selama ini pemerintah sudah melakukan studi untuk mencari tahu sebenarnya bagaimana sih seharusnya menjalankan birokrasi, atau dalam hal ini sebenarnya ada nggak sih teori-teori yang mengatur tentang
birokrasi ini sendiri. Apa sih yang salah dengan birokrasi kita yang ada saat ini? Kita mau melihat dari sudut pandang administrasi publik, di mana ada yang dinamakan 3 paradigma administrasi publik yang menjadi asal-muasal dari birokrasi itu sendiri. Yang pertama, ada yang dinamakan Old Public Administration, atau biasa disebut OPA, atau biasa dibaca OPA. Nah, pada saat itu, paradigma ini muncul karena pada saat zaman dahulu ada kondisi di mana layanan publik itu sangat buruk, di mana mereka tampak memberikan layanan secara tidak efektif, tidak efisien, kemudian kurang profesional. Selain itu juga tidak dapat memanfaatkan secara optimal teknologi yang ada. Dari semuanya itu, maka salah satu tokoh yaitu Woodrow Wilson menyarankan agar administrasi publik ini harus dipisahkan dari dunia politik. Karena semua yang terjadi saat itu ada sifat politis dalamnya. Maka dari itu, dua pihak yaitu legislator dan juga yang menjalankan kebijakan harus dipisahkan, di mana legislator ini hanya memiliki peran untuk merumuskan kebijakan saja, sedangkan administrator publik memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tokoh yang kedua yaitu Max Weber. Di sini, beliau berpendapat bahwa masyarakat semakin lama, semakin berkembang, semakin memiliki kebutuhan yang semakin banyak. Maka dari itu masyarakat berkembang menjadi semakin kompleks, hingga dibutuhkan suatu institusi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Institusi itulah yang dinamakan birokrasi, di mana anggota birokrasi ini tidak sembarangan orang yang bisa jadi anggota, tetapi mereka yang memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga mereka akan ditempatkan sesuai dengan bidangnya dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, dalam perkembangannya, Old Public Administration ini menghadapi kenyataan bahwa sebenarnya dalam perkembangan birokrasi ini cenderung menjadi kaku dan juga bertele-tele. Dan juga sifat politis yang ada di administrasi publik itu sebenarnya tidak bisa dihindari, bahkan tidak bisa dihilangkan. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Old Public Administration ini? Yang pertama, pentingnya adalah bahwa kita mengetahui dalam mengelola birokrasi ini dibutuhkan profesionalitas, kemudian perlu penggunaan prinsip keilmuan, perlu penerapan aturan yang jelas, serta perlu memiliki sikap yang netral, dan bagaimana kita dapat berusaha untuk memberikan layanan seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, berangkat dari paradigma yang pertama, Old Public Administration, maka muncullah paradigma yang kedua yaitu New Public Management atau disingkat NPM. Dalam paradigma ini, teori yang menjadi teori dasarnya yaitu teori pasar dan juga budaya bisnis dalam organisasi publik. Di mana dalam paradigma ini, organisasi publik diminta untuk menerapkan cara-cara yang digunakan atau yang diterapkan oleh organisasi swasta, sehingga masyarakat sebagai penerima layanan di sini dianggap sebagai customer, seperti layaknya yang dilakukan oleh organisasi swasta atau organisasi privat. NPM ini dipandang sebagai pendekatan yang menerapkan cara-cara yang digunakan oleh organisasi privat ke organisasi publik. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi serta meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan publik pada saat birokrasi modern. Selain itu, para administrator publik atau pelayan publik didorong untuk dapat memperbaiki serta mewujudkan akuntabilitas publik, meningkatkan kinerja, restrukturisasi birokrasi publik, dan juga melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan. Ini semua merupakan hal-hal yang tidak dapat dicapai di paradigma sebelumnya. Kemudian apa sih pentingnya dari NPM ini sendiri? Dalam NPM kita belajar bahwa
Sebenarnya dalam membangun birokrasi ini kita perlu memperhatikan apa yang namanya mekanisme pasar. Kemudian kita harus belajar untuk lebih responsif pada kebutuhan pelanggan, sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi privat. Nah, kita juga sebagai birokrasi, sebagai organisasi dituntut untuk dapat menjadi lebih fleksibel, inisiatif, dan juga memiliki jiwa usaha, walaupun kita merupakan organisasi publik. Dari paradigma pertama dan paradigma kedua, lahirlah paradigma yang ketiga, yaitu New Public Service atau NPS. Paradigma ini berbeda dari paradigma yang sebelumnya. Di sini teori yang mendasar itu merupakan teori demokrasi, di mana yang kita tahu bahwa teori demokrasi ini menyatakan bahwa prinsip mereka itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga rakyat memegang kekuasaan tertinggi pada teori ini. Maka dari itu, menurut paradigma NPS, masyarakat dianggap perlu untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan. NPS tidak lagi menganggap masyarakat sebagai customer seperti yang dilakukan di paradigma sebelumnya, melainkan menganggap masyarakat atau sebagai penerima layanan publik sebagai citizen. Artinya, masyarakat memiliki hak dan kewajiban publik yang sama. Dalam paradigma ini, NPS menganggap bahwa cara-cara yang dilakukan oleh organisasi privat tidak dapat diterapkan di organisasi publik. Sehingga di sini mereka menyatakan bahwa pemerintah ini memiliki peran untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi dalam prosesnya tidak hanya oleh orang-orang yang berkuasa saja atau tidak hanya oleh pemerintah saja, melainkan ada keterlibatan seluruh pihak, banyak orang di situ, terutama masyarakat. Masyarakat harus ikut dilibatkan. Nah, kemudian dari semua paradigma itu, lantas sebenarnya apa sih gunanya ada organisasi publik dan juga organisasi privat? Nampaknya dua organisasi ini berbeda dan tidak dapat berjalan bersamaan. Jadi apakah sebenarnya organisasi publik dan organisasi privat itu dapat berkolaborasi? Sebenarnya bisa nggak sih? Dan apakah fungsi dari kedua organisasi ini sebenarnya? Sehingga kedua organisasi ini bisa ada, tumbuh, dan berkembang di suatu pemerintahan. Kalau kalian penasaran, materi ini akan dibahas di video selanjutnya yang akan berkolaborasi bersama dengan salah satu MT lainnya, yaitu MT Gerald. Mungkin kami berada dari program studi yang berbeda, tapi kami akan membahas mengenai organisasi publik dan privat ini, kolaborasi antara organisasi publik dan privat. Nantikan ya di video selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi saat ini. Kalau kalian penasaran mau tahu materi selanjutnya, ditunggu ya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.